Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Mana suaranya? Malam. Malam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya Willy Sanjaya sebagai host kita ingin membahas mengenai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Ya, jadi kemarin teman saya yang bernama Angelin. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, silakan yang dari awal untuk perkenalkan diri. Siapa duluan? Oke, kita mulai di Kosong. yang baju hitam. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Belin. Silakan yang pakai hoodie yang warna biru. Saya perkenalkan, nama saya Angelina Chandra. Silakan yang Halo, pakai baju pink. perkenalkan nama saya Raina. Oke, kita semua dari mana? Dari kelas 21 Malam B, jurusan psikologi. Tepuk tangan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya kita ingin menceritakan tentang kasus yang pernah kita sama-sama tahu nih gitu. Ya, jadi kemarin Angelin ada berbincang-bincang sama saya. Jadi kita ada cerita nih sedikit, tapi dari Angelin belum ceritakan sampai habis gitu kan, karena terkendala untuk cerita kemarin. Jadi kita persilakan untuk Angelin ceritakan terlebih dahulu. Kasus apa sih yang terjadi akhir-akhir ini? Nah, kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus kekerasan. Kasus ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 20 bulan April 2021. Kasus ini yaitu kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria tersangka yang bernama Maniur Sitohang. Pelaku ini melakukan kekerasan kepada pacarnya karena ditolak untuk menjalin hubungan berumah tangga. Jadi karena si pelaku kesal, maka secara singkatnya maka ia menyekap si pelaku dan melakukan kekerasan kepada pelaku selama 3 hari. Selama 3 hari dia nggak dikasih makan, disekap dan dipukuli sampai akhirnya korban mengalami luka berat pada luka fisik dan mental. Sebentar, Angelin. Ya, saya mendengar kasus ini. Apakah ini kasus yang benar-benar terjadi? Memang benar-benar nyata? Iya, benar-benar terjadi. Benar-benar nyata Tepatnya di terjadi. benar-benar terjadi. Oh, oke, silakan lanjutkan. Korban, kita biar saya kasih tahu dulu biodata dari tersangka. Tersangka ini bernama Maniur Poltak Sihotang. Dia berumur 44 tahun. Maniur ini sebelumnya sempat menikah, tetapi berpisah dengan istrinya, istri pertamanya, tapi belum bercerai secara resmi. Sedangkan korban ia adalah seorang wanita bernama Rina Lesmana Simanung Khalid, berumur 33 tahun. Dia merupakan seorang janda karena suaminya sudah meninggal dunia. Dia memiliki 2 orang anak, yang satu anaknya tinggal bersama dia, yang satu lagi tinggal bersama opungnya. Jadi mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun, tapi mereka belum nikah, tapi sudah tinggal bersama, tinggal serumah. Berarti belum menikah, tapi sudah tinggal bersama ya? Iya, sudah tinggal semua. Berarti statusnya tuh dia belum bercerai dengan istri pertama, tapi melanjutkan hubungannya dengan perempuan lain gitu ya? Ya, tapi istri pertamanya mereka sudah berpisah, cuman belum bercerai secara resmi. Oke, silakan lanjutkan. Saya lanjutkan, hal tersebut yang menyebabkan akhirnya pada saat si pelaku ingin mengajaknya untuk berumah tangga atau bisa dibilang ingin dilamar, tetapi si wanita tidak mau. Penyebab si wanita tidak mau karena si wanita baru-baru itu mengetahui bahwa si pelaku suka menggunakan benda haram, yaitu sabu. Dan si pelaku ini sifat-sifat kasarnya sudah mulai keluar di situ. Makanya si korban tidak ingin melanjutkan hubungannya dan memutuskan untuk menjaga jarak. Tapi karena hal itu si pelaku marah dan melakukan
kejadian yang penyekapan selama 3 hari. Berarti bermula dari si ceweknya ini tidak mau gitu karena mengetahui sifat asli dari si cowok, benar ya? Iya, sifatnya itu semakin parah gitu. Macam ini sudah seperti toxic relationship ya. Sepertinya kayak ada penyimpangan ya dari si cowok ini ya, kalau kita lihat dari kasusnya, benar ya? Bisa ke ini Atau ada gangguan mental mungkin ya? lebih ke temperamental kali ya, suka gampang emosi. Karena mungkin Tapi pengaruh dari memang benar, cowok kalau ditolak kan memang bisa melakukan hal yang tidak, yang aneh-aneh jadinya. ya, Ada pengaruhnya sama obat-obatan terlarang itu juga mungkin ya. Oke, iya benar juga. Kalau pengaruh terhadap obat-obat terlarang kan itu bisa menghilangkan kesadaran kita. Jadi terakhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak wajar lagi. Memang benar sih. Oke, jadi Jadi disekap 3 hari, apa saja yang dilakukan oleh si pria itu? si pria ini menyekap dengan dan tidak pun diberi makan itu bakalan dipukul terlebih dahulu. Ini sesuai dengan pernyataan si korban. Si korban dipukul luka fisik dan luka mentalnya. Yang luka fisik yaitu berupa luka di bagian kepala hingga bocor, dan korbannya di lehernya itu dirantai. Seperti rantai, matanya lembam, kakinya mengalami luka tusuk, dan gangguan mental. Gangguan mental bisa trauma ya, karena kejadian tersebut pasti kan masuk ke ingatan long term memory jangka panjang pasti, sehingga mengalami trauma. Dan si berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri pada tanggal selama 3 hari penyekapan, yaitu pada tanggal 23 April 2021, si korban berhasil melarikan diri pada saat si Maniur atau si tersangka sedang tertidur. Sehingga korban mendapatkan kesempatan peluang untuk melarikan diri, si korban melarikan diri dan keluar ke tempat tetangga dan meminta bantuan para warga. Pada saat dia meminta bantuan para warga, akhirnya dia diamankan dengan masuk ke rumah warga yang bernama Pak Kaplir. Kapling, ya. Kepada untung ditolong oleh warga sekitar berarti ya? Iya, ditolong oleh warga sekitar. Akhirnya Bapak Kapling ini menelpon polisi, dan akhirnya polisi datang. Polisi datang pada jam 5. Pada jam 5 polisi datang, 5 pagi ya. Polisi datang dan mengamankan si korban, dan si korban dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan visum, dan pelaku atau tersangka langsung diamankan di kos-kosan tersebut. Jadi kalau untuk pelakunya gimana? Pelaku pada saat itu diamankan terlebih dahulu dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sedangkan si korban dibawa ke RS Bayangkara untuk divisum. Jadi pas dibawa ke rumah sakitnya itu udah terdeteksi belum visumnya apa-apa bagian mana aja yang udah rusak atau cedera gitu? Itu keluarnya pada tanggal 23 juga ya, baru kan mereka melaporkan ke pihak polisi, baru setelah itu divisum, baru diketahui derita-derita yang dialami korban. Tapi untungnya yang si pria ini ditangkap oleh polisi ya. Kalau ditangkap oleh warga, wah pria ini udah langsung bonyok pasti ya. Iya, udah diajar, mungkin karena terlalu pagi juga ya, masih terlalu pagi. Berarti kalau kita bahas untuk di kasus ini sebenarnya yang mempengaruhi si pria itu melakukan kegiatan seperti itu karena prianya mengkonsumsi narkoba ya sepertinya. Bisa juga Tapi sih berpengaruh. Apakah ada pendapat lain nggak setelah ini udah diproses di kepolisian? Apakah dari polisi ada memberikan keterangan kalau misalkan si pria ini melakukan tindakan seperti ini dengan motif apa? Si pria ini melakukannya dengan motif lantaran tadi punya, karena dia kesal karena telah ditolak,
Sebenarnya kasus ini berkaitan juga dengan kasus pertama. Ini kasus kedua kalinya. Yang pertama itu kasus pada tanggalnya kurang pasti, tapi pada tahun yang sama 2021 si si pelaku sempat mengajaknya juga sebelumnya, mengajaknya untuk berumah tangga, tetapi si korban tidak mau. Lalu si korban malah setelah ditolak, si korban malah nekat ke rumah keluarga perempuannya dan ia menculik anak cowoknya yang bernama Dian yang berumur 7 tahun untuk dijadikan sandera. Setelah disandera, si keluarga wanita melakukan laporan kepada HAM dan Pak Pelindungan Anak, dan ternyata si pria mengancam bahwa ia akan membunuh keluarga korban jika ia tidak mencabut laporan tersebut, dan akhirnya korban karena ketakutan ia melakukan pencabutan laporan tersebut sehingga tidak diproses atau berakhir damai. Tapi ternyata setelah itu si pelaku malah makin dendam dan dia malah menyekap si korban Rina ini. Jadi kalau untuk anak yang diculik itu gimana keadaannya? Apakah dikembalikan setelah itu ya berarti ya? Ya, dikembalikan setelah itu. Tetapi dia mengalami luka juga ya, luka fisik karena dipukul dan ditendang dari lantai 2. Kira-kira ada motif lain nggak selain ditolak karena masalah diajak nikah atau karena obat-obatan? Kira-kira ada motif lain lagi nggak selain itu ya? Mungkin ada motif cemburu juga ya. Di sini dikatakan ada motifnya cemburu karena si korban sering juga keluar secara diam-diam tanpa memberitahu si pelaku. Jadi mungkin ada semua gabungan emosi yang sampai akhirnya si pelaku nekat melakukan itu. Oke, jadi ini giliran Rena. Kita tanya pendapat Rena dulu. Rena lihat kalau untuk kasus seperti ini, gimana sih kok bisa terjadi? Tapi ya kembali lagi ya, setelah kita bahas sepertinya kayaknya memang pengaruh dari narkotika. Ya pun juga mungkin kurangnya wawasan juga ya dari pribadi seseorang itu. Terakhirnya dia melakukan tindakan ya yang udah tidak wajar ya seperti itu ya. Iya, pada saat penyelidikan ini akhirnya biar saya lanjutkan ya. Pada saat penyelidikan ini akhirnya ditemukan barang bukti yaitu berupa rantai leher yang untuk merantai si korban, yaitu rantai 1 meter beserta gembok dan anak kuncinya, 1 buah tang dan 1 buah obeng. Jadi dan setelah sudah mendapatkan barang bukti, si korban akhirnya dijerat pasal yang dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tetapi banyak masyarakat yang mencurigakan bahwasannya pasal yang diterapkan ini terlalu ringan kepada pelaku, karena seharusnya si pelaku mendapatkan pasal-pasal lainnya. Iya benar. Seperti ya. Tapi kalau kita lihat dari tindakannya sebenarnya itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Harusnya bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Benar juga ya bisa ya? Iya, bisa juga. Tapi ya kembali lagi untuk kasusnya ya harusnya pihak yang berwajib akan memvonis kasus tersebut ya secara adil. Harusnya seperti itu ya. Iya, tapi di sini ada konflik, ada terjadinya kalau isu-isu bahwa si pelaku ini memiliki backingan. Jadi backingan? Di sini iya, dia memiliki backingan. Jadi dia orang dalam gitu ya? Iya, orang dalam. Karena si keluarga pelaku ini yang bernama Sihar, dia merupakan keluarga yang berada dan ia memiliki kenalan seorang pengacara. Jadi dia memiliki 7 saudara dan saudaranya itu ada yang pengacara, dan bahkan diketahui ada polisi di daerah kantor Medan Area yang mengaku mengenal abangnya pelaku yang berpangkat AKBP di Lampung. Dan pada saat ditahan, si pelaku sempat dibelikan ayam goreng. Udah lakuin kesalahan diberikan ayam goreng lagi ya? Iya, pada saat pemeriksaan dibelikan ayam goreng lagi. Itu yang seharusnya ditahan tapi dibelikan ayam goreng.
terlihat sangat dispesialkan ya. Ada pakai teh manis nggak tuh ya? Iya, itu perantau kita ya. Lalu setelah itu, rupanya si korban ini seharusnya dia sudah berapa kali mengancam sih. Yang pertama pada kasus pertama itu, walaupun sudah berdamai, dia kan melakukan pengancaman akan pembunuhan. Sampai akhirnya si korban takut dan akhirnya berdamai. Yang kasus kedua ini, yang mengenai penyekapan si Rina, 4 hari berselang setelah pelaporan tersebut, ternyata ada orang nih yang datang, orang tidak dikenal. Dia tapi mengakui bahwa dia adalah pamannya si pelaku, datang ke kediamannya korbannya, dan dia ingin berdamai pada saat itu. Jadi dia mengajukan kepada korban untuk mencabut laporannya di Polsek Medan Area dan berjanji akan membayar semua biaya pengobatan korban. Tapi si korban tidak mau, permintaan damai ditolak oleh korban. Tetapi karena tidak senang, akhirnya beberapa hari kemudian si OTK tersebut, orang tidak terkenal tersebut datang lagi. Dan kali ini dilakukan pengancaman. Dia mengancam akan memenjarakan korban sebagai pemangkai sabu bila korban tidak mencabut laporannya. Dan maksudnya dipenjarakan korban sebagai pemakai sabu, berarti maksudnya korban ini mau dijebak gitu? Iya, ternyata diketahui bahwa si korban ini juga pernah memakai sabu bersama dengan si pelaku. Tetapi si korban mengaku bahwa ia dipaksa oleh si pelaku untuk menemaninya memakai benda haram tersebut. Tetapi setelah pengancaman tersebut rupanya si Rina tetap menolak untuk berdamai. Dan setelah itu agak ribet ya? Iya, agak ribet karena karena si korban rada dia takut, tapi dia tidak mau mundur. Akhirnya dia mendesak pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan mendesak si polisi untuk segera mengeluarkan surat penangkapan, surat pengadilan tersebut. Dan kemudian direspon langsung oleh pihak kepolisian? Belum, itu. Belum direspon. Sayangnya karena kurangnya sorot media karena kasusnya lumayan lama diproses, jadi karena kurangnya sorot media, jadinya kasus ini mulai tenggelam. Sehingga terakhir cuma diketahui bahwa si pelaku mendesak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat tersebut. Jadi kalau untuk tanggapan orang tua korban itu gimana ya? Tanggapan ayahnya termasuk pada saat proses hukum tersebut, ayahnya yang menemaninya, dan pada saat kejadian tersebut rupanya ada warga yang melaporkan kepada pihak ayahnya, yaitu bahwasannya anaknya sedang dipukuli dan dirantai, sehingga ayahnya yang mengetahui akan hal tersebut segera mendatangi korban, dan ayahnya langsung mendatangi korban di RS Bayangkara, dan di situ si ayahnya menangis dan meminta perhatian publik untuk segera membantu menuntaskan kejadian ini, masalah ini. Sehingga sangat disayangkan akhir kasus ini karena kurangnya sorotan media publik, sehingga kasus terakhir hanya masih menunggu keluarnya SP2HP yang mana proses korbannya, sehingga korban mendesak untuk segera dipercepat. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu kelangsungan dari kasus tersebut. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini, sebenarnya media sangat berpengaruh ya untuk penindaklanjutan kasus. Ya, seperti yang kita lihat sejauh ini, kalau misalkan ya kasus ini lagi booming di media sosial, ya mau nggak mau juga polisi akan menindaklanjuti. Tapi jujur ketika saya mendengar cerita ini, ya rasanya sangat prihatin ya tentang kasus ini yang terjadi kepada korban. Karena dibilang anaknya juga menjadi korban dari kasus ini, itu juga sangat memprihatinkan sih. Iya benar, sudah sempat diculik juga ya.
Oke, terima kasih Angelina atas Iya, narasumbernya, ya sumber informasi kita. Jujur ketika saya mendengar kasus ini sangat menarik sekali sih. Ya, jujur saya pun dari tadi asik berpikir juga gimana ya untuk atasi masalah seperti ini. Saya yakin juga itu iya, dipikirkan juga oleh Belin dan Rena, benar ya? Benar. Oke, jadi dari kasus ini saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Kita coba dengar pendapat dari Rena dulu ya. Dari tadi kita lihat teman kita Rena nih asik diam-diam saja dari tadi ya. Mungkin dia lagi menyimak oke. dengan benar-benar mungkin ya. Oke, Rena ya, kalau misalkan kasus ini terjadi gitu kepada Rena, ada permintaan damai gitu ya. Walaupun ada ancaman juga gitu. Udah mau minta damai habis itu diancam. Kira-kira apa yang akan Rena lakukan? Kalau semisal saya berada di posisi Rina, walaupun diancam, saya tidak akan menerima permintaan damai tersebut ya, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kayak tidak, gimana ya bilangnya, tidak seimbang untuk Dengan untuk permintaan damainya. Ya, ya memang harus benar tidak sih. seimbang dengan kerugian yang korban derita gitu ya. Ya, benar. Ya, Ini tuh dalam jangka panjang loh, bukan dalam jangka pendek aja ya kan. iya, Apalagi kalau kita melihat dari kasus ini berpengaruh terhadap mental seseorang. Bagaimana seseorang itu melanjutkan hidup ke depannya ya. Tapi ya, walaupun memang dia harus tetap melanjutkan hidup ke depannya, setidaknya dari dirinya itu ada rasa puas melihat orang yang memperlakukannya dengan kasar itu ditindaklanjuti, benar ya. Iya. iya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kalau kita lihat dari kasus ini, saya ingin bertanya ke Belin. Apakah menurut kamu uang dan backingan itu memang berpengaruh di hukum Indonesia? Tapi kalau menurut saya ya, kalau hukum di Indonesia itu memang masih kurang kuat. Jadi kalau pengaruh uang dan backingan itu memang sangat berpengaruh di hukumnya Indonesia. Banyak kasus itu kalau misalnya kita orang kaya ataupun punya backingan orang dalam itu dapat mempermudah suatu kasus selesai. Jadi kalau misalnya kita istilahnya sogok lah, kita sogok orang dalamnya, itu kita akan masa hukumannya itu pasti diperpendek gitu loh. Jadi menurut saya sih untuk itu sangat berpengaruh lah di Indonesia ya, kalau di Berpengaruh ya. Indonesia. Harusnya mungkin kita tambahin lagi, harusnya dari pemerintahan harus menindaklanjuti kasus ini tanpa memandang kasus ini mau booming di media sosial atau tidak. Harusnya setiap kasus itu harus diproses dengan adil ya. Iya, Betul. betul sekali. Apalagi di Medan ini ternyata setelah dilakukan riset itu sangat banyak ya yang mengalami kasus pelecehan dan kekerasan, tetapi karena hukum yang lemah, terutama di daerah Sumatera Utara ini, sehingga kasus ini terus meningkat tanpa adanya penyelesaian. Hmm, benar ya, seperti itu ya. Oke, mungkin Itu nih kita cuma giliran. kasus yang kita ketahui aja. Kalau yang belum yang kita ketahui itu gimana lagi nasib korbannya? Iya, yang tidak disorot media, apalagi yang tidak disorot Betul. media gitu ya. Lebih susah lagi gitu. Oke, ini giliran kita bertanya ke Angelina, narasumber kita ya. Oke, menurut dari Angelina sendiri yang untuk menceritakan kasus hari ini, apakah menurut Angelina dengan pasal yang diberikan kepada tersangka terlalu ringan? Akhirnya korban ini jadi dirugikan nggak kira? Menurut saya terlalu ringan karena di situ seharusnya si korban hanya dikenakan hukuman paling lama selama 5 tahun. Sedangkan derita yang diderita korban itu lebih jangka panjang dan tidak sebanding menurut saya dengan yang diterima oleh si pelaku menurut saya. Dan Harusnya di situ memang juga hanya pengancaman, tapi ada penganiayaan juga, ada pengancaman, ada penganiayaan, dan ada kekerasan juga ya di dalam situ sampai melakukan penyekapan. Ini sudah menurut saya sudah kekerasan tingkat besar gitu, ya benar juga bukan ya. yang ringan lagi. Oke, ini giliran saya nih.
saya yang langsung jawab sendiri. Menurut saya untuk perilaku Manior Sihotang ini, ya kalau kita lihat memang sangat amat keterlaluan ya. Harusnya dia tidak melakukan hal seperti itu kan. Ya, tapi ya tidak terluput dari mungkin dia ada mengkonsumsi narkoba sehingga dia tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Ya pun ini sebenarnya terjadi yang namanya penyimpangan sosial harusnya. Karena dia menyekap dan menyiksa tanpa ada belas kasih. Ya, harusnya ini sangat berbahaya sekali sih. Dan kalau misalkan pribadi yang seperti ini harus cepat diatasi untuk perilaku dengan mungkin ke psikiater atau gimana. Karena ya kalau misalnya untuk perilaku ini dibenarkan, takutnya nanti ke depan hari dia bisa melakukan hal tersebut yang lebih parah lagi kepada orang lain. Iya benar. Oke, kira-kira kalau untuk saya mau tanya kepada Belin nih, kira-kira Belin pernah mengetahui nggak untuk kasus yang serupa seperti ini terjadi di lingkungan sekitar atau Belin pernah melihat kasus ini nggak kira? Mungkin tidak sama dengan kasus ini, tapi kayak ada hubungan relationship yang mungkin kita bisa bilang kayak kurang kurang normal gitu. Kalau untuk melihat kejadian nyatanya sih nggak cuman kalau misalnya baca-baca dari berita-berita gitu sih ada ya kan. Hal ini kalau kekerasan dalam hubungan itu udah sering diungkit lah kasusnya. Itu kalau di Indonesia sangat seringnya terjadi masalah begitu. Kalau menurut Angelina seberapa sering gitu loh? Maksudnya dikategorikannya lumayan sering kan kalau misalnya di Indonesia. Iya, bisa dibilang persenannya termasuk tinggi ya dalam kasus kekerasan dan pelecehan ini. Karena di Indonesia masih kurang adanya pemecahan kasus tersebut gitu, kurangnya dari pemerintah kurang mempersorot akan hal tersebut sehingga masih banyak korban-korban yang berjatuhan gitu. Apalagi kalau di Indonesia itu paling sering dengan kasus pelecehan. Tapi di Indonesia karena hukumnya belum kuat, jadi pelaku pelecehan itu terus meningkat sih. Iya, dan hukuman yang dijerat itu tidak membuat si pelaku ini menurut saya mengalami efek jera gitu, karena hukumannya itu terlalu ringan dan akan adanya pengaruh-pengaruh dari efek backingan tersebut malah. Contohnya seperti kasus yang sebelumnya itu terdapat kasus yang hukum yang bisa dibilang kalau Indonesia ini hukumnya lemah. Contohnya seperti kasus Fenya, siapa namanya yang selebgram terkenal itu? Yang dilepas karena ya Rachel Fenya. Dia dilepas karena ia sopan. Jadi itu menurut saya sangat tidak masuk akal gitu untuk dibebaskan cuma karena sopan. Menurut saya itu ada permainan belakang yang tidak kita ketahui mungkin ya. Benar sih. Kembali lagi ya, solusi dari ini semuanya ya intinya dihukum. Kalau hukumnya kuat, semuanya juga bisa teratasi. Iya, dan orang-orang dalamnya itu memang kuat gitu, yang memang sudah terpilih. Ini sepertinya sudah terlalu tercampur orang-orangnya. Paling ya kita berharap untuk Indonesia ke depan bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau hukum yang kuat itu dia tidak berdampak ke orang yang kecil, tapi berdampak ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita juga melihat juga ya, kalau misalkan hukumnya kuat, apapun semuanya orang akan takut untuk melakukan kejahatan, benar ya? Kayak kita lihat dulu di Medan zaman begal, zaman preman gitu. Tapi karena preman dan begal ini langsung ditindaklanjuti oleh hukum, trennya sekarang ya lambat laun sudah mulai mereda. Ya harusnya harapan dari kita untuk kasus-kasus seperti ini, hukum dari Indonesia itu harus lebih menindaklanjuti lah, ya kan? Kayak kita lihat sebenarnya sayang sekali sih. Andaikan saja kasus itu misalkan kita yang alami, wah kita mau bagaimana selesaikan. Walaupun juga ya di luar dari ini ya kita juga berdoa juga semoga untuk kasus dari Rina tadi cepat terselesaikan. Walaupun pending tapi dia tetap diproses. Oke, baik, terima kasih untuk diskusinya pada malam hari ini. Ya, sebenarnya kasus ini sangat menarik ya.
Ya, mudah-mudahan nanti untuk kasus kedepannya kita bisa sama-sama untuk mencari tahu kasus yang lebih dalam lagi dan kita membahas kasus yang lebih banyak lagi supaya kita menambah wawasan kita ke depan. Oke, terima kasih kepada Belin, Rena, dan Angelina, narasumber kita telah menyampaikan informasi yang sangat lengkap. Nah, ke depan kita sama-sama membahas kasus yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.